warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reni Fatima. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sesi wawancara bersama dengan Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu adalah Ibu Elin Irmalina SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah di SDN 3 Kertahayu. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara sesuai dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apakah Ibu berkenan pada hari ini untuk saya wawancarai Ibu? Iya, mangga. Ya, karena terkait dengan modul 3.1 ini, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan yang nantinya tentunya ini akan membuat saya memahami bagaimana Ibu sebagai seorang kepala sekolah, tentunya dengan pengalaman Ibu yang sudah sangat banyak, terutama dalam menyelesaikan berbagai kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, bisa menjadi pemahaman untuk saya sendiri, terutama dalam menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Iya, boleh. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama di sini, selama Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana selama ini Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Baik, terima kasih. Sebenarnya Ibu kurang paham apa itu yang dimaksud dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Tetapi dalam menghadapi masalah yang bermacam-macam di sekolah, Ibu berusaha untuk apabila ada masalah itu Ibu berusaha untuk mengidentifikasi terlebih dahulu masalah tersebut. Apakah masalah tersebut itu berkaitan pribadi atau kepentingan sekolah atau juga keluarga dari yang mempunyai masalah tersebut. Jadi terlebih dahulu Ibu untuk mengidentifikasi sebelum membuat keputusan itu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan tersebut. Baik, jadi ketika Ibu akan bisa mengidentifikasi sebuah masalah tersebut, apakah itu dilema etika, apakah itu bujukan moral, jadi Ibu akan melakukan identifikasi dari masalah itu sendiri terlebih dahulu ya Bu. Terutama berarti terkait dengan dilema etika, tentunya kita tahu berarti di situ ada pilihan-pilihan yang memiliki pilihan sama-sama benar, namun saling bertentangan. Iya, seperti itu. Terima kasih. Nah, kemudian ketika Ibu mengidentifikasi sebuah masalah-masalah tersebut, selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin sebelumnya Ibu akan menganalisis kepentingan yang sama-sama benar itu sebetulnya apakah kepentingan yang merujuk pada kepentingan pribadi atau kepentingan sekolah atau kepentingan umum. Nah, Ibu akan mengutamakan yang kepentingan umum. Jadi kalau misalnya ada dua kasus yang sama-sama benar itu di situ, Ibu akan lebih mementingkan kepentingan yang sama-sama benar tapi yang berkaitan dengan kepentingan umum dulu. Mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan sekolah dulu daripada kepentingan sama-sama benar tapi yang berhubungan dengan pribadi. Jadi ketika Ibu dihadapkan dengan situasi permasalahan yang mengandung dilema etika, Ibu akan memprioritaskan apa yang menjadi utamanya untuk kepentingan sekolah terlebih dahulu ya, untuk kepentingan semua pihak yang terkait dalam kepentingan sekolah tersebut. Baik Ibu. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan itu sendiri yang sudah Ibu putuskan saat Ibu menghadapi sebuah masalah tersebut, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini? Hal pertama biasanya yang Ibu lakukan itu adalah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Ibu harus mendengarkan permasalahan dari berbagai pihak supaya Ibu tidak salah dalam memutuskan. Itu misalnya kalau ada kasus di sekolah itu biasanya Ibu bertanya dulu kepada murid-murid yang terlibat. Kemudian Ibu bertanya juga kepada murid yang menyaksikan kejadian tersebut. Kemudian Ibu bertanya lagi kepada guru yang berhubungan dengan kasus tersebut. Nah, setelah semuanya orang yang terlibat dalam kasus tersebut
itu diambil informasinya, baru di situ ibu berpikir dulu ya secara objektif, baru ibu memutuskan keputusan tersebut itu dalam hal itu, dalam masalah itu. Baik. Jadi ibu akan mengambil langkah-langkah tadi, salah satunya yang pertama berarti ibu akan mengkonfirmasi terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi ibu akan mendengarkan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan dari berbagai pihak yang terkait ya. Berarti di sini ibu mengutamakan adanya sebuah keputusan yang diambil berdasarkan pendapat bersama, diskusi bersama gitu ya Bu ya. Dan juga ibu akan melihat siapa tadi yang terlibat dalam situasi ataupun kasus tersebut. Baik Ibu. Nah, berdasarkan dari langkah-langkah yang tadi sudah Ibu jelaskan terkait dengan bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu diantaranya yang pertama adalah kita harus tahu dulu akar permasalahannya. Jadi kita kalau sudah tahu akar permasalahannya itu insya Allah tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Setidaknya keputusan kita ini tidak merugikan orang lain, lebih bermanfaat dan lebih tepat juga lebih bijaksana dalam mengambil keputusan kalau kitanya tahu akar permasalahannya. Jadi ibu akan lebih mengutamakan apa nih masalah tersebut, akar permasalahannya. Jadi sehingga kita bisa tepat memberikan sebuah keputusan yang tentunya keputusan tersebut bermanfaat untuk semua pihak. Itu ya Bu ya, keputusan yang bijaksana untuk semuanya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam membuat keputusan dilema etika ini sebenarnya jadi kita ini dalam memutuskan hal ini itu berkaitan dengan orang banyak. Ya otomatis keputusan kita ini belum tentu disukai oleh orang banyak. Mungkin keputusan kita ini ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Nah, untuk menghadapi orang yang tidak suka dengan keputusan kita, mestinya kita sebagai pemimpin, ibu sebagai pemimpin di sini harus mempunyai jiwa legowo. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak suka dengan keputusan kita jangan menyerah. Yang penting keputusan kita itu tidak menyalahi aturan, juga mementingkan kepentingan orang lain. Mungkin itu. Ya tantangannya menghadapi orang yang tidak suka dengan keputusan kita. Baik, jadi tantangannya menghadapi orang-orang yang berbeda pandangan terhadap kita ya Bu. Baik. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu akan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan adapun bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Untuk jadwal Ibu tidak punya, tetapi prinsip Ibu adalah ketika ada masalah hal-hal yang kecil itu dan harus diselesaikan pada waktu itu bisa diselesaikan, diputuskan pada waktu itu. Tetapi jika masalahnya besar, maka Ibu akan terlebih dahulu itu mengadakan rapat sama guru-guru gitu, mendengar pendapat dari guru-guru, atau jika memang dibutuhkan mungkin itu bisa jadi dengan orang tua kalau misalnya berhubungan dengan orang tua gitu, atau juga misalnya kalau misalnya membutuhkan pendapat komite bisa menghubungi komite. Kalau masalahnya besar itu bisa ditentukan di lain waktu. Jadi tidak ada jadwal secara khusus, tidak ada. Baik, jadi tidak ada jadwal secara khusus ya Bu. Jadi ketika memang masalahnya harus diselesaikan saat itu, Ibu selesaikan saat itu dengan adanya kemitraan, berdiskusi juga dengan yang lain. Baik, yang selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu Ibu mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya. Biasanya Ibu itu selalu berkomunikasi dengan Ibu pengawas kalau misalnya masalah ini berhubungan dengan kedinasan. Nah itu, kalau berhubungan dengan kedinasan Ibu pasti berkomunikasi dengan pengawas sekolah. Bila perlu itu dengan komite juga kalau memang diperlukan, orang tua juga. Terutama ini guru-guru di sekolah. Guru-guru di sekolah pasti dilibatkan karena apapun masalahnya di sekolah itu pasti kita ini satu tim gitu. Jadi apapun masalahnya pasti itu harus diketahui bersama. Seperti itu. Iya, jadi Ibu akan menyelesaikan secara bersama-sama ya Bu, dengan adanya sebuah diskusi penyelesaian bersama, mengambil keputusan bersama. Iya.
Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Banyak hal yang dapat Ibu dapatkan dari wawancara ini ya. Dalam memutuskan ini, yang pertama adalah dalam membuat keputusan kita jangan buru-buru. Kita harus tahu dulu identifikasi masalah, akar permasalahannya seperti apa, supaya kita tidak salah dalam memutuskan. Kemudian kalau ada masalah, kita komunikasikan dengan guru-guru, dengan komite gitu. Kalau misalnya urusannya kedinasan, bisa juga dengan pengawas sekolah. Jadi dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral, kita tidak salah dan keputusannya itu adil dan bijaksana. Mungkin itu pembelajaran yang Ibu dapatkan dari hal ini. Baik, jadi Ibu mendapatkan pembelajaran dalam mengambil keputusan ini, terutama dengan Ibu harus berkomunikasi secara efektif dengan semua pihak ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sekali Ibu telah menyempatkan waktu Ibu di tengah-tengah kesibukan Ibu untuk bisa melakukan sesi wawancara ini, sehingga apa yang sudah dilakukan tadi memberikan banyak manfaat untuk saya sendiri, terutama berarti dengan adanya sebuah pengalaman-pengalaman yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu sudah lakukan dalam kasus-kasus dilema etika, itu menjadikan saya mendapat banyak pembelajaran yang berharga, terutama karena saya juga sebagai seorang guru tentunya ya Bu, yang mana juga sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya akan nanti menerapkan secara langsung kepada murid saya dan juga kepada rekan-rekan sejawat saya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk pembelajaran. Di sini berarti saya akan menjadi seorang pendidik yang bisa memberikan sebuah keputusan-keputusan, menerapkan nilai-nilai yang bisa menjadikan anak-anak didik saya itu menjadi anak-anak yang tidak hanya pintar dalam segi pengetahuan, tapi juga beretika dan berkarakter. Itu yang paling utama, sehingga saya bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, seperti itu, yang beretika yang paling utama ya Bu, terutama dalam khusus dilema etika ini. Amin. Terima kasih Ibu sekali lagi atas waktunya Ibu, dan semoga hubungan antara guru dan juga kepala sekolah bisa berjalan dengan baik, dan saya terutama sebagai guru bisa memberikan manfaat untuk sekolah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Ini saya ingin berwawancara kepada Ibu, ingin melakukan sesi wawancara terkait dengan tugas saya di program guru penggerak. Ingin mewawancara Ibu terkait dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu bersedia Bu? Insya Allah siap. Baik Ibu. Mohon maaf, mungkin Ibu sebagai kepala sekolah di SDN 1 Sukabumi. Nah, di sini tentunya Ibu sudah mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman terkait tentunya dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang sering Ibu hadapi, dan mungkin juga Ibu sering melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang di luar dari kegiatan sekolah, sehingga Ibu memiliki banyak pengalaman-pengalaman ketika Ibu menyelesaikan sebuah permasalahan. Di sini saya ingin belajar dari Ibu dalam bagaimana Ibu menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut untuk mengambil sebuah keputusan yang bijaksana sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama di sini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang selama ini mungkin Ibu hadapi? Dilema etika seringkali melibatkan penalaran dan pertimbangan moral yang kompleks dalam situasi di mana tidak ada jawaban yang jelas benar atau salah. Nah, individu harus mempertimbangkan potensi konsekuensi dari tindakan mereka, mempertimbangkan pilihan alternatif, dan merefleksikan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Nah, sebaliknya godaan moral biasanya melibatkan situasi di mana individu itu terpengaruh oleh pengaruh eksternal atau keinginan pribadi untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan keyakinan moral mereka. Kita bisa mengidentifikasinya itu dengan cara yang pertama mengumpulkan fakta-fakta supaya sesuai dengan keadaan yang nyata, kemudian memastikan siapa saja yang ada dalam situasi tersebut, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan,
bertentangan dengan situasi ini. Mungkin itu jawabannya pertama. Baik Ibu, jadi Ibu akan bisa mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika tersebut ketika Ibu sudah bisa mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian juga Ibu tadi menyebutkan bisa mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, dan juga ketika Ibu bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus dilema etika tersebut. Baik Ibu, nah berkaitan dengan setelah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami tersebut, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang sudah saya laksanakan sebagai pemimpin di sekolah ini yaitu dengan berdiskusi bersama dengan pemangku kepentingan di sekolah, misalnya dengan para guru, dengan komite, kemudian dengan orang tua siswa. Jadi penting sekali musyawarah itu dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik. Jadi memang Ibu selalu mengutamakan berarti kepentingan bersama. Dengan cara Ibu berarti mengambil keputusan berdasarkan hasil diskusi bersama pihak-pihak yang terkait. Baik Ibu, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi ataupun mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Langkah-langkah yang sudah saya laksanakan di sekolah ini, yang pertama mengidentifikasi dulu permasalahannya, kemudian yang kedua mencari informasi sebanyak-banyaknya dari siswa, dari guru, kemudian yang ketiga kami berusaha berdiskusi untuk mencari solusi-solusi terbaik. Nah, dari solusi-solusi ini kami ambil mana yang terbaik dan itulah keputusan yang diambil. Jadi Ibu selalu mengutamakan berarti hasil dari pengambilan keputusan itu berdasarkan dari diskusi ataupun musyawarah bersama ya, untuk kepentingan bersama di sini Ibu ya. Baik Ibu, terkait dengan tadi langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan berarti tadi hasil kesepakatan bersama, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu yaitu sekolah memiliki sumber daya manusia yang loyal dan memiliki integritas yang tinggi dalam pekerjaannya, terutama peran pemimpinnya, karena itu merupakan modal supaya bisa mencapai tujuan bersama. Jika kita menghadapi masalah, itu yang paling utama, itu sumber daya manusia yang loyal, integritas yang tinggi. Baik, jadi adanya komunikasi yang baik ya Bu ya, tadi adanya hubungan berarti yang terbuka antara Ibu sebagai kepala sekolah juga dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini, sehingga tercipta sebuah hubungan loyalitas yang tadi yang baik, kemudian juga terciptanya sebuah hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk menciptakan sebuah kontribusi positif tentunya untuk sekolah ini ya Bu. Baik, kemudian Ibu, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu yang pertama adanya pandangan atau prinsip yang berbeda pada satu kasus sehingga pengambilan keputusan menjadi tertunda. Peraturan yang berlaku, jadi ketika keputusan akan diambil itu dirasa benar untuk kedua belah pihak terbentur pada peraturan yang tidak memperbolehkan pihak-pihak yang bermasalah tadi sama-sama bertahan pendapatnya dan merasa sama-sama benar. Itu mungkin jawaban dari tantangan dalam pengambilan keputusan. Jadi tantangannya yang Ibu hadapi terbentur dengan peraturan tadi dan juga adanya perbedaan pandangan ya Bu ya. Perbedaan pandangan tersebut berarti membuat Ibu merasa sulit untuk menyelesaikan pengambilan keputusan tersebut, sehingga dibutuhkan tadi jalan musyawarah tadi yang paling utama yang Ibu lakukan. Baik, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika memang seperti itu, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Biasanya jadwal itu untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan dari awal. Untuk kasus-kasus yang munculnya seketika mungkin itu dilaksanakan sesuai dengan munculnya kasus tersebut. Jadi fleksibel sesuai dengan permasalahan tersebut muncul. Tapi kalau sudah terprogram, selalu dilaksanakan sesuai dengan program.
Jadi secara fleksibel ya, tidak ada jadwal yang khusus. Ketika memang masalah tersebut harus diselesaikan saat itu, berarti Ibu akan langsung menyelesaikannya saat itu juga ya. Baik Ibu. Adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu diantaranya faktor kedekatan komunikatif dengan semua warga sekolah. Alhamdulillah di sekolah ini hubungan kami positif ya, antara komite, para guru dengan orang tua siswa, hubungan kami terjalin dengan baik. Kemudian antar pegawai hubungannya kondusif. Alhamdulillah tidak ada perpecahan, tidak ada konflik, semuanya kondusif. Kemudian dengan pihak masyarakat juga alhamdulillah sekolah bisa menjalin kerjasama dengan baik. Jadi Ibu berarti di sini mengutamakan tadi hubungan yang positif dari guru dengan guru, kemudian Ibu sebagai kepala sekolah juga dengan guru berjalan dengan baik, dengan positif, hubungan yang kondusif ya Bu ya, dan juga tentunya adanya kemitraan ya Bu antara sekolah dengan pihak masyarakat melalui komite sekolah berjalan dengan baik juga. Baik Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait dengan pengambilan keputusan, dengan berbagai masalah yang mungkin pernah Ibu alami juga di sekolah, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang pernah Ibu alami dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Pembelajaran yang bisa saya ambil itu yang pertama komunikasi yang baik. Yang ketika mengambil keputusan itu harus ada komunikasi yang baik antara semua pihak. Kemudian jika komunikasi bisa berjalan dengan baik, kita akan bisa mengambil keputusan dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya rasa keadilan, kepedulian, sehingga bisa menghasilkan suatu nilai akhir yang efektif, suatu nilai akhir yang lebih baik. Ya, jadi Ibu akan mengutamakan komunikasi berarti ya Bu ya, komunikasi yang baik, dan juga tadi Ibu berarti akan mengutamakan bahwa pengambilan keputusan tersebut betul-betul mengutamakan kepentingan bersama, terutama untuk berarti kepentingan yang keberpihakan untuk murid kalau di sekolah ya Bu ya, dan juga keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu, dan tentunya ini sangat-sangat memberikan manfaat untuk saya, terutama sebagai seorang guru, karena memang ini pembelajaran juga dan bekal untuk saya dari pengalaman-pengalaman yang tadi sudah Ibu sampaikan. Karena memang di sini guru juga sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang tentunya harus bisa memberikan pembelajaran yang bermakna. Kemudian pembelajaran tersebut berarti keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang guru dan juga nilai-nilai yang guru tunjukkan tentunya akan berpengaruh pada perilaku siswa tersebut. Jadi betul-betul kita juga harus bisa mengambil sebuah keputusan yang bisa memberikan anak tersebut adalah pembelajaran yang bermakna untuk mereka, terutama untuk pendidikan karakter mereka, membangun etika mereka. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi karena sudah mengganggu waktu dan kesibukan Ibu mungkin ya Bu. Ya, terima kasih. Semoga semua yang Ibu sampaikan bisa menjadi pembelajaran yang berharga untuk saya, terutama ya Bu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.